بسم الله الرحمن الرحيم أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صابر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Dalam hadis dikatakan ya, yaitu samhan idaba'a, samhan idashtaro. Jadi orang yang punya etik dalam jual beli itu yang memberikan kemudahan ketika menjual dan memberikan kemudahan ketika membeli. Kalau kita membeli, jangan pelit untuk memberikan untungan gitu ya. Kalau kita menjual, jangan berlebihan kalau kita mengambil untung. Itu etiknya, itu bukan halal haram ya. Maka demikian juga ketika kita kerja, ketika kita itu dalam ruang lingkup, apalagi dalam dunia pendidikan, yang harus diperhatikan adalah bagian yang sangat penting adalah berkaitan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etik, dan nilai-nilai etik ini sejauh mana kita mampu untuk memberikan manfaat terhadap orang lain. Dan tentunya pendidikan adalah satu ruang lingkup kegiatan yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kita judulnya belajar bersama. Saya belajar dari para ustadz ustadzah dan kita belajar bersama. Kemudian kedua kalinya salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW sebaik-baik guru bagi para santri. Dan kita meneladani beliau, termasuk kelas teladan ini adalah bagian kecil dari kita menerapkan apa yang sudah dilakukan beliau untuk mendidik generasi terbaik pada zamannya. Training Dormitory Educator Academy. Waktu itu kita membuat 14 ini sudah komplit. Karena pada prinsipnya untuk training kepengasuhan di pondok pesantren ini ada dua hal penting. Yang pertama adalah bagaimana guru memantaskan diri. Konsepnya ini kelas menjadi teladan. Setelah gurunya memantaskan diri, baru kemudian yang kedua dibekali dengan skill-skill kepengasuhan. Ada kelas lanjutan ini namanya kelas skill mengasuh. Kenapa diawali dengan guru memantaskan diri? Kalau yang dikasih awal adalah skill-skillnya, sementara gurunya belum tuntas dengan dirinya, akan berat untuk dijalani. Akan berat untuk dijalani. Komitmennya, tanggung jawabnya, bagaimana bisa produktif, bagaimana bisa peka, itu akan kita selesaikan selama 3 hari insya Allah. Dan plus juga nanti kita akan ada model-model praktisnya seperti apa. Karena kita tidak berbicara teori, dia ini lahir dari pengalaman-pengalaman. Saya dulu ketika keliling ke beberapa tempat, ada pertanyaan, Ustadz kenapa angkatan pertama itu baik? Saya waktu itu belum dapat jawaban, karena materi kita 3 hari ini adalah materi dari perjalanan hidup. Bukan dari teori, tapi dari praktek yang diteorikan gitu loh. Dari praktek yang diteorikan. Maka ketika ada pertanyaan itu belum dapat. Setelah itu kami coba lagi kenapa sih angkatan pertama itu baik? Jawabannya ada di 2 ini. Pertama, guru membersamai aktivitas santri. Guru membersamai aktivitas santri. Dibangunkan oleh guru, sholat malam bersama guru. Kalau ada puasa sunnah, sahur bersama guru. Murid juga ngelihat guru sahur. Sholat di masjid diimami oleh guru. Qiraah Quran, dzikir pagi bersama guru, dibimbing oleh guru.
ada bersih-bersih pagi, dia masih ngelihat guru nyapu. Olahraga ditemenin guru, guru ikut juga dilihat lari, sampai kenal sepatu guru yang sudah tipis. Bahkan di beberapa pesantren diketok pintu kamar mandi, ba'da kaman, pas keluar guru. Itulah yang terbentuk mereka jadi. Karena belajar itu cukup dengan disampaikan, tapi pembentukan karakter dia harus melihat. Kalau itu tidak ada lagi, maka kita sudah kalah sama YouTube. Materi apa sih yang nggak ada sekarang di YouTube? Ada semua. Maka cuman yang nggak bisa YouTube itu menemenin kita, mengarahkan kita, membimbing kita, keteladanan itu ya. Ruhul mudarris ahammu minal mudarris binafsi. Banyak pondok yang hari ini pondok pesantren, boarding school, kalau sini ma'had ya, ma'had. Ma'had ini maksudnya apa nih? Boarding school. Kalau pesantren itu masih ada kiai. Kalau boarding school pakai manajemen itu kiainya nggak ada. Di sini masih ada kiai. Masih ada Pak Kiai kan? Bagus. Pondok tidak ada Pak Kiainya, itu nanti ruhul mudarrisnya hilang. Dan ada pesantren yang bilang begini, pesantren ini namanya pesantren, nggak boleh boarding school. Bilang begitu. Pesantren kita tetap pesantren, bukan boarding school. Karena boarding school itu nanti sudah menggunakan pendekatan-pendekatan manajemen. Saat pesantren menggunakan pendekatan manajemen, maka unsur manusianya sudah terkikis. Bagaimana mentransfer ruhul mudarris ini? The power of morning spirit. Ini kalau mau dijalankan dampaknya bagus sekali dan luar biasa. Kita selama 1 tahun penuh, Ustadz Ibrahim waktu itu menjadi mudir, saya membantu di sekolah. Setiap pagi 15 menit kayak apel, itu santri hadir, guru hadir. Santri hadir, guru hadir. Beliau memberikan petuah-petuah singkat yang nanti itu akan menjadi identitas pesantren. Identitas pesantren misalnya disiplin, identitas pesantren tertib, identitas pesantren jujur, identitas pesantren santun. Maka itu semuanya disampaikan pada momen morning spirit ini, termasuk yang tadi disampaikan di pagi hari tentang manajemen keuntungan. Disampaikan di morning spirit, dan setiap santri itu ditanya. Kita di sini tadi ditanya satu-satu kan? Keuntungan apa? Nah, itu dipraktekkan setiap pagi kepada santri. Kita nyapu. Santri ditanya, "Kenapa kita nyapu? Apa untungnya nyapu?" Nah, dia akan tanya, dan itu akan terekam dalam bawah sadarnya bahwasanya aku nyapu ini atas kesadaranku, nyapu itu kebutuhanku, dan itu ciri khas seorang muslim, cinta kebersihan. Berbicara tentang jujur, Mas Rokib, kita akan membahas 7 hal. Di sini ada filmnya nanti. Ada setelah ini ya. Oke. Pertama, jujur adalah melakukan apa yang kita katakan. Yang kedua, jujur itu kesesuaian hati, pikiran, dan tindakan. Selanjutnya, orang yang jujur berani mengakui kesalahan. Yang keempat, orang yang jujur tidak ada ketakutan. Kelima, jujur itu bukan lugu. Ketika kita mendidik anak kita untuk jujur, tapi bukan untuk lugu. Selanjutnya, orang yang jujur akan menjadi pribadi yang produktif. Dan yang ketujuh, orang yang jujur mampu bersikap adil sesuai dengan perannya. Jangan dikira pengasuh ini job yang tidak ada gunanya, atau job yang ecek-ecek, yang remeh-temeh. Karena kalau kita tahu bagaimana apa yang terkandung atau yang menjadikan kita dapat
dapat satu hal yang besar dari seorang pengasuh ini banyak di sini. Dapat doa baik dari santri, jelas. Bisa jadi kita hari ini masih sehat, bisa jadi hari ini kita masih bisa berkarya, kita masih bisa memberikan kebaikan. Itu ada santri-santri kita yang masih mendoakan kepada kita. Makanya kami setiap kali ada grup 40, ini kan 49 ya, 48 grup lebih itu kalau kami sedang mau safar, itu kami share semua ke 40, berapa itu? 8 grup. Kayak mau berangkat ke Tasik itu 48 grup, kita foto jalan raya, mohon doanya, kita berangkat ke Tasikmalaya. Satu saja yang doanya mustajab, perjalanan kita insya Allah selamat sampai tujuan. Nah, doa-doa orang soleh kan? Harapannya begitu. Mendapat pahala ilman nafi'an, jelas. Mendapat yang lebih baik dari onta merah kita sudah tahu dan hafal ya hadisnya. Bisa jadi, nah ini tangan-tangan santri itu yang nanti menarik kita ke jannah. Walaupun pas waktu menghadapi mereka jengkel, nggak sabar, wah ini anak ini kok susah banget diatur gitu kan. Tapi bisa jadi tangan-tangan santri itulah yang nanti menarik kita ke jannah. Maka kita nggak ada alasan untuk tidak merasa bangga menjadi pengasuh. Misalnya minder, wah aku cuma ngasuh santri. Jangan cuma. Ini sebuah kemuliaan mengasuh generasi. Dr. Muhammad Al-Arifi dalam kitab Istamtik Bihayatik beliau mengisahkan ada 3 orang wanita muslimah Arab kuliah di Paris. Ketika mereka kuliah di Paris, mereka tinggal satu asrama, satu kos-kosan dengan wanita non-muslimah, wanita ajnabi. Mereka bertiga selalu berbicara dengan bahasa Arab. Tapi apabila mereka berkumpul dengan temannya yang lain, mereka gunakan bahasa Inggris. Berlalu waktu sekian lama begitu. Udah menjadi biasa bagi mereka bertiga bahasa Arab, jumpa mereka yang lain jadi bahasa Inggris. Di suatu waktu, suatu saat mereka sedang bertiga berbicara dengan bahasa Arab, tiba-tiba datang temannya satu kos-kosan yang non-muslimah tersebut. Lagi ngomong bahasa Arab, datang mereka dirubah menjadi bahasa Inggris. Kemudian temannya ini nyeletuk bahasa kitanya apa itu nyeletuk? Menyela ya, spontan ngomong itu. Kalian ini aneh, kalian ini aneh. Kalian selalu berbicara bahasa Arab, tapi kalau kami datang, kalian bicara bahasa Inggris. Kalian aneh. Kemudian wanita muslimah ini mengatakan, Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami agar ketika kami bertiga, maka 2 orang di antara kami tidak boleh berbisik, sehingga orang ketiga menyangka sedang membicarakan dia. Ketika kami bersama teman kami bertiga bicara bahasa Arab, kami tahu apa yang kami bicarakan. Tapi ketika kalian datang, kalian tidak tahu kalau kami melanjutkan dengan bahasa Inggris. Maka kami rubah dengan bahasa Arab. Maka kami rubah dengan bahasa Inggris agar kalian tahu apa yang kami bicarakan. Lalu mereka mengatakan, oh sungguh lembut sekali perasaan Nabi kalian. Sungguh lembut sekali perasaan Nabi. Kalau begitu ajarkan kepada kami apa yang diajarkan oleh Nabi kalian. Akhirnya dia belajar Islam dan masuk Islam. Jadi peran menjadi orang tua ini menjadi kita kuat. Peran menjadi orang tua ini menjadi kita bersemangat dalam mengelola pesantren atau anak-anak. Terus apa peran kita menjadi orang tua? Perannya ada 7. Ya, ada 7 peran. Yang pertama, tugas kita sebagai orang tua di sekolah menjadi guru kehidupan. Yang kedua, peran mengasuh. Ketiga, sebagai motivator. Keempat, problem solver. Kelima, peran membimbing. Keenam, membangun keteladanan. Dan ketujuh, kawan bermain. Sebagai guru kehidupan, peran mengasuh, sebagai pemompa semangat, sebagai penyelesai masalah, membimbing,
membangun keteladanan dan kawan bermain. Kita sudah berkeluarga atau belum, ini kita bisa perankan insya Allah. Saya membersihkan kamar mandi hari Rabu. Kotor nggak kotor saya ikut bersihkan. Nah di hari Kamis nggak ada urusan walaupun penyebab kotor itu saya. Karena polanya piket. Maka efek berikutnya wajar ketika anak kita liburan dituduh ya oleh orang tua, kenapa anak ini malas? Sebenarnya bukan malas, karena nggak ada yang nyuruh. Akhirnya muncullah kalimat anak-anak semua harus disuruh. Harus rapikan tempat tidur, harus ini, disuruh ini. Ya karena memang 6 tahun itu terbentuk polanya. Nyambung deh? Maka untuk melatih anak-anak kita peka, ini ada materinya diantaranya melakukan hal yang tidak penting. Kemudian poinnya ada ini, mudah-mudahan terbaca semua nanti. Pertama kita melatih kepekaan yaitu peka lingkungan. Yang kedua peka terhadap sesama. Anak pondok ini cuek loh. Ya kan? Mungkin orang bilang sombong kali anak pondok. Sebenarnya bukan sombong, karena dia nggak mau berurusan yang tidak ada urusan. Awalnya begitu aja. Tapi lama-lama jadi betul-betul nggak peduli sama lingkungan. Oke. Kemudian peka dalam keadaan darurat, peka dalam tutur kata. Materi yang tadi disampaikan tadi begitu lengkap, begitu bermanfaat. Maka kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pemateri ya, baik dari Ustadz Ibrahim ataupun Ustadz Puguh ya, yang dalam penyampaiannya ini Masya Allah sangat segar, sangat aktif, kreatif, yang membuat kita itu susah mengantuk ya, karena begitu mengantuk langsung didatengin. Langsung dibilang, udah pintar ya. Itulah jadinya kita susah ngantuk Ustadz. Kemudian apa yang disampaikan itu begitu realistik ya, karena kami memandang, khususnya saya, apa yang disampaikan ini bukan terlahir dari konsep-konsep, tapi dari banyak pengalaman, kemudian menelaah ilmu-ilmu yang ada, dan kita ini diberikan ini loh praktiknya seperti ini. Maka seolah-olah kami ini ya selain dapat bahan-bahan mentah ya, itu sebagiannya kami merasa disuapin. Ini loh seperti ini loh yang benar itu. Ngurus asrama itu seperti ini loh. Mengatasi anak-anak bermasalah seperti ini loh. Dan ini merupakan pengalaman yang begitu berharga. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk meningkatkan kompetensi diri kami. Dan kami juga berterima kasih kepada para pemateri. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya secara pribadi, keluarga dan keluarga besar Mahadiyah Sunnah tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsira atas kesediaan dalam waktu singkat saya mengundang Ustadz dan Ustadz Puguh beserta tim untuk hadir di Tasikmalaya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang amat sangat bermanfaat buat kami di sini. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita follow up, bisa kita tindak lanjuti agar keberadaan mahad kita ini sesuai dengan harapan dan cita-cita memberikan kontribusi nyata dalam membangun peradaban kaum muslimin supaya menjadi bagian dari agen perubahan kepada arah yang lebih baik lagi, sehingga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari langit dan dari bumi untuk keberlangsungan kaum muslimin semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.